Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Masbudik akan menjelaskan tentang kawasan Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara Singapura. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura, merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang termasuk anggota ASEAN. Untuk letak geografisnya itu, Singapura adalah salah satu kawasan ataupun negara yang sangat kecil dan itu terdiri dari satu kota saja ataupun wilayahnya itu hanya sebesar 725 km. Untuk kondisi demografi, 42% penduduk Singapura adalah warga asing dan mereka membentuk 50% sektor jasa di negara itu. Untuk nilai kulturalnya, nilai itu keterbukaan, multikulturalisme, dan menentukan nasib sendiri. Untuk nilai sosial, kita tahu bahwa lingkungan membaik, begitupun yang ada di Singapura, dan investor juga pasti membaik dan nilai-nilai sosialnya juga akan terus membaik. Untuk sistem pendidikan, Singapura juga termasuk salah satu negara yang maju dalam sistem pendidikan karena sistem kurikulum yang dijalankan pun dipesertakan bagaimana pemerintah berupaya untuk menjalankannya dengan efisien dan efektif. Untuk bidang politik dan ideologi, khususnya isu-isunya itu isu-isu nasional dan global terkait Singapura dalam bidang politik dan ideologi cukup kompleks dan sangat menarik. Isu-isu nasional dan global terkait Singapura dalam bidang sosial dan budaya sangat bervariasi dan mencakup berbagai aspek. Singapura adalah negara yang sangat maju dan menjadi pelopor industri di Asia Tenggara. Singapura memiliki masyarakat yang itu mempunyai berbagai etnis, agama, dan juga budaya. Untuk isu-isu nasional dan global bidang ekonomi, kita tahu bahwa negara Singapura adalah salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara. Jadi tentu saja kawasan ini memiliki yaitu perekonomian yang cukup baik. Dan juga isu-isu nasional dan global bidang pertahanan keamanan. Di kebijakan pertahanan, Singapura adalah negara kecil namun memiliki pertahanan yang sangat baik, dan kebijakan pertahanan itu mencakup bagaimana pemerintah berupaya untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan wilayah yang ada di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dengan stambuk A1212239. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Asia Tenggara, yaitu negara Vietnam. Vietnam terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos dan Kamboja di barat, serta Laut Tiongkok Selatan di timur dan selatan. Dengan panjang wilayah dari utara ke selatan sekitar 1.650 km dan luas wilayah sekitar 331.212 km, dan Vietnam memiliki topografi yang beragam. Di utara dan barat terdapat pegunungan, sementara di selatan terdapat delta Sungai Mekong yang subur, menjadi salah satu kawasan pertanian yang utama. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi, sementara kota terbesarnya adalah Ho Chi Minh City atau Saigon. Vietnam memiliki populasi lebih dari 98 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbesar ke-15 di dunia. Mayoritas penduduknya adalah etnis Vietnam Kinh, tetapi terdapat sekitar 54 kelompok etnis minoritas lainnya. Agama mayoritas adalah Buddha, namun ada juga pemeluk agama Katolik, Cao Dai, Hau Hau, dan lainnya. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Budaya Vietnam dipengaruhi oleh Tiongkok, India, dan Barat. Beberapa nilai kultural penting di Vietnam termasuk keluarga, pendidikan, tradisi. Keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Vietnam, dengan struktur keluarga yang erat dan hormat terhadap orang tua.
Untuk pendidikan sangat dihargai dengan keberhasilan akademik dipandang sebagai jalur utama menuju peningkatan status sosial. Untuk tradisi sendiri, tradisi dan festival seperti Tet yaitu Tahun Baru Vietnam juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Vietnam. Masyarakat Vietnam dikenal ramah dan menghargai solidaritas. Nilai sosial yang kuat seperti kolektivisme, hormat terhadap hierarki, dan kesederhanaan mendasari interaksi sosial. Konsep saving face atau menjaga harga diri juga penting dalam hubungan interpersonal. Vietnam memiliki sistem pendidikan yang berkembang pesat dengan fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Angka melek huruf di Vietnam sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila dengan NIM A121-22223. Saya akan menjelaskan negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Thailand. Negara Thailand dengan ibu kota Bangkok memiliki bentuk negara monarki konstitusional yang menganut sistem demokrasi parlementer. Thailand sering dijuluki sebagai negeri gajah putih. Hal ini disebabkan karena gajah putih adalah hewan khas di Thailand. Bendera Thailand disebut dengan Tong Trerong atau bendera 3 warna. Dari segi bahasa, Thai adalah bahasa resmi di Thailand, sekaligus dialek resmi di Bangkok. Untuk letak geografis, Thailand terletak di bagian tenggara Asia Tenggara. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Myanmar di sebelah barat dan utara, Laos di sebelah timur dan utara, Kamboja di sebelah tenggara, dan Malaysia di sebelah selatan. Untuk demografi Thailand, Thailand memiliki populasi sekitar 70-75 juta orang, namun angka ini terus berubah karena pertumbuhan penduduk dan migrasi. Agama Buddha Theravada merupakan agama dominan di Thailand yang diikuti oleh sebagian besar penduduk. Terdapat juga minoritas Muslim, terutama di bagian selatan Thailand, dan sejumlah kecil penganut agama lain seperti Kristen dan Hindu. Untuk nilai kultural negara Thailand memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam yang mencerminkan sejarah, agama, seni, dan tradisi rakyatnya. Untuk menilai sosial negara Thailand, budaya Thailand sangat menghargai hierarki dan penghormatan kepada orang yang lebih tua, otoritas, dan orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Penghargaan terhadap kedudukan dan usia merupakan bagian integral dari interaksi sosial sehari-hari. Untuk perkembangan pendidikan di negara Thailand, perkembangan pendidikan di Thailand telah mengalami beberapa fase yang signifikan sepanjang sejarahnya. Beberapa poin penting dalam perkembangan pendidikan Thailand mencakup pendidikan tradisional, pendidikan modern, pendidikan formal, reformasi pendidikan, penggunaan teknologi, dan juga tantangan dan perubahan. Selanjutnya, bagian isu-isu nasional dan global di negara Thailand. Isu di bidang ideologi dan politik mencakup konflik politik internal, pengaruh militer, isu monarki, hak asasi manusia, ketidakstabilan politik regional, dan juga pemanasan global dan lingkungan. Selanjutnya masuk ke bagian isu di bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada kesenjangan sosial dan ekonomi, migrasi dan buruh migran, pelestarian budaya lokal, perubahan nilai dan norma sosial, dan pariwisata berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke bagian isu di bidang ekonomi, yaitu ketidakstabilan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, ketidaksetaraan ekonomi, ketahanan pangan dan keamanan pangan, perdagangan internasional, dan investasi. Selanjutnya masuk ke bagian isu di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pemberantasan terorisme, konflik bersenjata dalam negeri, perubahan iklim dan bencana alam, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, keamanan perbatasan, dan juga kerjasama regional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM A121-22247. Dengan penuh rasa hormat, saya akan menyajikan sedikit informasi singkat tentang negara Brunei Darussalam. Negara ini terletak di Pulau Kalimantan bagian utara dan dikenal dengan kekayaan budaya serta sejarahnya. Kita masuk ke kondisi geografis. Terletak di Pulau Kalimantan bagian utara, berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk kondisi demografinya, Brunei memiliki populasi sekitar 450.000 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah Melayu dengan komunitas Tionghoa dan suku-suku asli yang lebih kecil. Untuk nilai sosialnya,
Masyarakat Brunei menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, gotong royong, dan keharmonisan sosial. Untuk perkembangan pendidikan di negara Brunei Darussalam, sistem pendidikannya itu berkembang pesat dengan pendidikan dasar dan menengah yang disediakan secara gratis oleh pemerintah, dan juga Universitas Brunei Darussalam adalah lembaga pendidikan tinggi utama dan ada fokus yang kuat pada pendidikan Islam dan sains. Untuk isu-isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik, Brunei adalah negara monarki absolut di bawah Sultan Hasan al-Bolkiah. Isu nasional dan global dalam bidang sosial dan budaya. Secara nasional, negara Brunei menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya tradisional di era globalisasi. Dalam bidang ekonomi, ekonomi Brunei sangat bergantung pada minyak dan gas alam. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, secara nasional, negara Brunei memiliki angkatan bersenjata kecil tetapi efektif, dengan fokus pada keamanan maritim dan stabilitas internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelompok 4 Pendidikan Komunitas Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Filipina di kawasan Asia Tenggara. Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara dengan lebih dari 7.600 pulau, memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang beragam, hasil dari pengaruh Spanyol, Amerika, dan Asia. Meskipun negara ini telah mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan dengan PBD mencapai 400,26 miliar pada tahun 2022, Filipina masih menghadapi tantangan serius dalam politik dan hak asasi manusia. Terpilihnya Ferdinand Marcos Jr., putra mantan diktator, sebagai presiden pada tahun 2022 telah membangkitkan kembali perdebatan tentang dinasti politik dan warisan masa lalu. Sementara itu, kampanye anti narkoba yang brutal oleh mantan presiden Rodrigo Duterte tahun 2016 sampai tahun 2022 telah memicu keprihatinan internasional karena dengan pembunuhan ekstrayudisial dan penindasan kebangsaan pers. Di samping masalah politik, Filipina juga menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi dan keamanan. Kesenjangan sosial yang tinggi, kemiskinan, dan ketergantungan pada remitansi pekerjaan luar negeri menunjukkan perlunya reformasi ekonomi yang lebih inklusif. Dalam hal keamanan, negara ini terus berjuang dengan konflik sepatis di Mindanao, melibatkan kelompok-kelompok seperti Moro Islamic Liberation Front dan News People Army yang berideologi komunis. Di luar perbatasan, sengketa teritorial dengan Cina di Laut Cina Selatan menambah kompleksitas situasi geopolitik Filipina. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, Filipina memiliki potensi besar dengan populasi muridnya yang terdidik dan tingkat literasi yang tinggi, yang dapat menjadi kekuatan atau pendorong untuk pembangunan masa depan jika dimanfaatkan dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaima dengan stan buka 121-21252. Baik, saya akan menjelaskan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara, yang dimana negara ini bisa disebut dengan negara Malaysia. Jadi, kondisi geografis semenanjung Malaysia di daratan Asia dan Malaysia di timur Kalimantan. Semenanjung Malaysia terletak di antara Thailand di utara dan Singapura di selatan. Sisi demografis yang kaya dan beragam, terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya. Populasi Malaysia sekitar 33 juta jiwa. Bahasa resmi adalah bahasa Malaysia atau biasa disebut dengan bahasa Melayu.
Islam adalah agama resmi dan mayoritas dianut oleh etnis Melayu. Adapun agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, Kristen, dan agama juga dianut oleh kelompok lain. Adapun sistem pendidikan di Malaysia terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama dari pendidikan prasekolah untuk anak-anak usia 4-5 tahun. Pendidikan dasar sekolah rendah wajib untuk anak-anak usia 7-12 tahun, terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar. Pendidikan menengah untuk usia siswa 13-17 tahun. Nilai culture yang berada di negara Malaysia yaitu bahasa. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi, tetapi banyak bahasa lain juga seperti Mandarin, Hokkien, dan Cantonese. Agama Islam, Buddha, dan Kristen. Adapun makanan hidangan. Adapun isu global, yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi global, dan yang kedua ada perubahan iklim. Fenomena banjir dan kemarau seperti memberi impact negatif kepada pengeluaran pertanian. Yang terakhir ada kadar tukaran mata uang. Kelemahan ringgit berbanding terbalik dengan mata uang utama lain boleh meningkatkan cost import bahan mentah dan mempengaruhi harga barang di pasaran domestik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otni Rustari dengan nomor stambuk A121-2072. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi serta negara dengan kepulauan terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif Indonesia sendiri adalah Nusantara. Ibu kota Indonesia saat ini adalah Jakarta. Dan pada tanggal 18 Januari 2022, pemerintah Indonesia menetapkan ibu kota Nusantara yang berada di Pulau Kalimantan yang menempati wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis Indonesia pula, Indonesia mendapatkan pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin musim. Sekitar bulan Oktober sampai April, angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik sehingga menimbulkan musim hujan. Sekitar bulan April ke bulan Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia sehingga menimbulkan musim kemarau. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan beragam suku budaya. Meskipun demikian, lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh 2 suku besar. Bagian ini membahas struktur dan ciri khas penduduk Indonesia. 2 suku besar ini adalah Jawa dan suku Sunda. Untuk nilai-nilai kulturalnya sendiri, Indonesia mencakup keberagaman, keramah tamahan, gotong royong, religiusitas, serta rasa hormat terhadap orang tua dan leluhur. Nilai-nilai kultural di Indonesia merupakan hasil dari keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya yang ada di negara ini. Indonesia memperlihatkan kekayaan budaya yang luar biasa. Untuk nilai sosialnya sendiri, dengan ditetapkannya Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia dan salah satu negara dengan jumlah suku terbanyak di dunia, membuat negara Indonesia mempunyai nilai dan norma sosial yang sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti agama, adat istiadat, budaya, dan faktor lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan Indonesia saat ini mencakup beberapa aspek yang meliputi peningkatan aksesibilitas, implementasi kurikulum 2013, pengembangan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan kualitas guru, pengembangan pendidikan karakter, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan inklusif, pengarusutamaan pendidikan vokasional, penanggulangan dropout, dan pengembangan literasi digital. Selain itu, upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan Indonesia dapat menciptakan generasi yang berkualitas dan siap bersaing secara global. Saat ini, pendidikan Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
pendidikan Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah isu-isu nasional dan global. Permasalahan yang semakin kompleks dihadapi oleh negara-negara di dunia dan dikenal dengan istilah perfect storms, di mana tantangan secara global ini bersifat kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa isu-isu nasional dan global yang ada di Indonesia. Yang pertama di bidang ideologi dan politik, yaitu perkembangan politik dalam negeri termasuk pemilu dan dinamika partai politik, lalu isu-isu terkait kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, lalu tantangan terhadap demokrasi dan stabilitas politik seperti polarisasi politik dan intoleransi. Yang kedua di bidang sosial dan budaya, yang pertama adalah tantangan multikulturalisme dan integrasi sosial di tengah masyarakat yang beragam. Yang kedua, isu ketimpangan sosial termasuk kesenjangan ekonomi antar wilayah dan kelompok. Yang ketiga, pelestarian budaya lokal dan intensitas nasional di era globalisasi. Yang ketiga, bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan. Yang kedua, ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok sosial. Yang ketiga, perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor ekonomi seperti pertanian dan pariwisata. Dan yang terakhir adalah isu di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman terorisme dan radikalisme baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, isu kedaulatan wilayah termasuk konflik teritorial dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Dan yang terakhir, penguatan pertahanan nasional dan kerjasama